Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh soleha? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya. Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita. Nah, sekarang kita sudah masuk di subtema 3 ya, yaitu tentang lingkungan dan manfaatnya. Nah, anak soleh soleha, kalian amati deh sekitar lingkungan kalian, apa yang selama ini ada di lingkungan kalian patut kita syukuri, karena semua yang ada di sekitar kita itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak soleh soleha, silahkan buka bukunya halaman 103, pembelajaran 1 ya. Nah, silahkan perhatikan gambar yang ada di samping ini. Ini adalah gambar seorang perajin pembuat batu bata. Nah, menjadi seorang perajin pembuat batu bata itu harus mahir di cara pembuatan batu bata ini, karena kalau tidak, batu batanya tidak bisa jadi anak soleh soleha. Nah, siapa yang tahu komposisi atau alat-alat dan bahan yang digunakan untuk membuat batu bata? Ada yang tahu? Nah, kalau belum tahu, silahkan baca bacaan di bawah ini, yaitu pembuatan batu bata. Nah, di sini sudah ada cara pembuatannya, alat dan bahan yang digunakan untuk membuat batu bata, kemudian batu batanya digunakan untuk apa. Karena batu bata banyak sekali permintaannya, karena apa sebabnya? Karena sekarang itu orang berlomba-lomba membangun perumahan ya, perumahan yang elit, perumahan biasa. Nah, itu menjadi proyek sehingga batu bata itu menjadi kebutuhan yang sangat besar untuk saat ini. Sehingga ini mengakibatkan masyarakat berlomba-lomba menjadi pengrajin batu bata. Nah, pengrajin batu bata harus tahu dong apa yang harus disediakan dan apa yang harus dilakukan. Nah, batu bata itu ternyata terbuat dari tanah liat ya. Nah, jadi tanah liat ini merupakan bahan baku untuk pembuatan batu bata. Nah, apalagi yang digunakan selain tanah liat? Nah, di sini menggunakan cetakan ya, cetakan batu bata yang berbentuk balok itu ya, atau persegi berbentuk balok. Biasanya itu ukurannya adalah 20 dikali 10 dikali 5 cm. Jadi panjangnya 20 cm, kemudian lebarnya sekitar 10 cm, kemudian tingginya 5 cm. Nah, kemudian apalagi alat yang digunakan? Ya, ada sekam padi, ada kayu bakar atau batu bara yang biasanya digunakan sebagai bahan bakar untuk membakar batu bata yang belum matang. Nah, itu tadi ya alat dan bahan yang harus disediakan untuk membuat batu bata. Kemudian ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menyiapkan tanah liat. Kemudian setelah tanah liatnya, namun tanah liat yang digunakan untuk membuat batu bata ini yaitu yang karakteristiknya baik ya. Yang pertama harus bersih, berwarna merah, teksturnya liat, kemudian bebas dari pasir. Jadi tidak sembarang tanah liat yang digunakan ya. Kemudian setelah menyiapkan tanah liatnya harus direndam dulu selama 15 jam atau lebih supaya wujudnya menjadi pasta sehingga mudah untuk tercetak. Nah, setelah itu tanah liatnya digiling agar teksturnya lunak dengan cara membolak-balikannya menggunakan cangkul. Nah, langkah yang keempat yaitu setelah teksturnya cukup halus, pindahkan lumpur lempung ini ke area percetakan. Nah, artinya sudah siap dicetak. Kemudian tambahkan abu sekam secukupnya ke dalam adukan lumpur sehingga nantinya tidak lengket dengan cetakan. Setelah itu adonannya siap dicetak ya, seperti kita mencetak kue ternyata. Nah, dicetak berbentuk persegi tadi. Nah, setelah dicetak, taruh cetakan batu bata di atas permukaannya, lalu masukkan adukan lumpur ke dalamnya, kemudian ditekan ya, ditekan-tekan supaya rata.
Setelah itu batu bata mentah ini kemudian dipindahkan ke tempat pengeringan. Jadi terlebih dahulu dikeringkan, namun tidak boleh terkena cahaya matahari langsung ya. Dianginkan sekitar 2 sampai 3 hari. Setelah itu, setelah tekstur batu bata ini yang masih mentah tadi cukup kering, selanjutnya kita susun dalam tungku pembakaran. Nah, setelah ditungku lakukanlah proses pembakaran sampai batu batanya matang. Nah, tandanya batu bata matang adalah keluar asap jernih dari susunan batu bata paling atas. Nah, sebelum dikeluarkan dari tungku pembakaran, taburkan sekam padi terlebih dahulu ke susunan batu bata tersebut, lalu tunggu kurang lebih selama 24 jam agar mendingin. Nah, itulah tadi alat dan bahan serta proses pembuatan batu bata. Jadi anak soleh-solehanya Bunda tidak hanya mengenal atau melihat batu bata itu bentuknya seperti ini, tapi sudah tahu alat dan cara serta proses pembuatannya. Nah, setelah kalian tahu pembuatan batu bata, silahkan buka halaman 106. Tugasnya ini ya. Silahkan kalian menuliskan manfaat tanah liat, kemudian profesi atau pekerjaan apa yang melibatkan tentang tanah liat, kemudian alasan mengapa kita harus bekerja keras. Jadi silahkan dikerjakan tugasnya ya anak soleh-soleha. Nah, sekarang kita masuk di halaman 107. Nah, coba perhatikan kembali, ini adalah gambar apa? Gambar tengkorak. Nah, ternyata kalian sudah tahu ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang rangka manusia. Nah, tadi pengrajin batu bata itu menggunakan alat geraknya untuk membuat batu bata ya. Karena mulai dari mempersiapkan bahan, alat, sampai mencetak, sampai membakar, dia menggunakan anggota gerak untuk membuat batu bata. Nah, anggota geraknya itu berupa tangan. Seperti yang telah kita pelajari, nah tangan itu tersusun antara tulang-tulang yang saling bersambungan. Nah, tulang tersusun atas jaringan-jaringan yang padat dan kaku. Lalu, bila tulang tubuh kita padat dan kaku, mengapa kita dapat menggerakkan anggota tubuh kita? Nah, ternyata dalam menggerakkan anggota tubuh kita itu di antara tulang-tulangnya ada sendi. Nah, apakah sendi itu? Sendi adalah bagian khusus seperti ruangan yang berfungsi sebagai penghubung antar tulang agar tulang dapat bergerak. Nah, sendi itu ada dua jenis. Yang pertama, sendi yang memungkinkan tulang bergerak atau sendi yang dapat digerakkan. Yang kedua, sendi yang tidak memungkinkan tulang bergerak atau sendi yang tidak dapat digerakkan. Nah, yang mana saja contohnya? Sendi yang tidak dapat digerakkan atau dikatakan sendi mati, contohnya adalah ada pada tengkorak. Nah, sementara sendi yang dapat digerakkan dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, sendi putar. Yang kedua, sendi engsel. Yang ketiga, sendi peluru. Yang keempat, sendi pelana. Dan yang kelima adalah sendi kaku. Nah, setiap sendi ini memiliki bentuk yang khusus sehingga mempengaruhi gerakan yang ditimbulkannya. Yang pertama, sendi putar. Sendi putar gerakan yang ditimbulkan itu yaitu gerakan memutar-mutar. Contohnya sendi putar yaitu ada pada tulang atlas atau tulang leher pertama dengan tulang tengkorak. Nah, dengan adanya sendi putar pada leher ini kita dapat menoleh ke kiri, menoleh ke kanan hingga 180 derajat Celcius. Nah, kalau sendi engsel menimbulkan gerakan ke satu arah seperti engsel jendela. Contohnya terdapat pada siku. Nih. Nah, sendi engsel ini ya satu arah ya. Kalau tidak begini. Nah, jadi satu arah seperti juga pada lutut, pada ruas jari tangan, dan ruas jari kaki. Kemudian ada sendi peluru. Sendi peluru ini menimbulkan gerakan ke segala arah. Contohnya sendi yang terdapat pada pangkal lengan. Nah, nih. Kemudian ada sendi pelana. Sendi pelana yang menimbulkan gerakan ke arah kedua arah yang membentuk pelana kuda.
Contohnya yaitu antara telapak tangan dan pangkal ibu jari. Berarti pangkal ibu jari dan telapak tangan nih. Ya. Oke. Kemudian sendi kaku adalah sendi yang menimbulkan terjadinya sedikit gerakan atau terbatas. Contohnya sendi kaku adalah sendi yang terdapat pada ruas tulang belakang. Jadi dia kaku, jadi terbatas ya gerakannya, tidak seperti leher, tidak seperti tangan. Oke, anak soleh-soleha, itulah tadi jenis-jenis sendi yang kita pelajari. Sekarang kalian buka di halaman 109. Ayo beraktivitas. Nah, silahkan kalian kerjakan ya. Sambil untuk mengenal sendi pada rangka. Nah, Bunda akan tampilkan gambar model rangka manusia ya. Nah, lakukan kegiatan ini dengan menunjukkan beberapa sendi pada gambar berikut, kemudian terdapat di bagian mana. Kemudian silahkan jawab pertanyaannya, sebutkan bagian-bagian tubuh, tempat ditemukannya sendi putar, sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, dan sendi kaku. Setelah kalian jawab, silahkan kumpul ya anak soleh-soleha, tugasnya Bunda tunggu hari ini. Semoga kalian semua lebih disiplin dan lebih semangat lagi belajarnya. Mudah-mudahan ada angin segar bulan September kita bisa masuk, meskipun masuknya tidak berjamaah semua. Tapi Bunda harap kita bisa belajar dengan tatap muka. Oke anak soleh-soleha, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Bunda harap semuanya tetap menjalankan sholat 5 waktu, tidak ada lagi yang bolong-bolong karena kalian sudah dewasa, kalian sudah menjadi anak hebat, anak yang tidak perlu diingatkan lagi sama orang tuanya dan bundanya, tapi gunakan sadar diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.